anak-anakku, selamat jumpa lagi ya bersama dengan saya ya, Pak Nerian Setiawan. Today we are going to talking about the new material about procedure tech. Oke ya, sebelum kalian memulai pelajaran, jangan lupa untuk berdoa dulu. Kalau sudah berdoa, jangan lupa untuk persiapkan alat tulisnya ya. Oke, akan kita mulai pelajaran kita hari ini. Okay, my student, let's discuss about the procedure tag. Okay ya, procedure tag is text that explain how something work or how to use instruction or operation manual. Okay ya, artinya apa? Jadi procedure tag itu adalah sebuah teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu bekerja dan juga bagaimana itu sebuah instruksi atau perintah manual itu diberikan. Jadi ini adalah pengertian daripada procedure tag yang pertama ya. Okay, the next meaning of procedure tag is tag that instructs how to do a particular activity. Example receipt, rule for game, science, experiment, route seperti rule ya. Artinya apa? Jadi artinya adalah sebuah tag yang memberikan instruksi bagaimana cara melakukan suatu kegiatan tertentu. Misalnya resep ya, peraturan dan permainan, percobaan ilmu pengetahuan alam, dan juga peraturan dalam keselamatan berkendara. Oke, the meaning number 3 atau arti procedure yang nomor 3 yaitu text that deal with human behavior. Example, how to live happily, how to succeed. Oke ya, artinya apa? Artinya adalah sebuah teks yang berkaitan dengan kebiasaan manusia ya, misalnya bagaimana kita bisa hidup dengan senang atau bahagia, kemudian bagaimana menjadi orang yang sukses. Oke, from three meaning ya, from the three meaning of procedure tag that I given to you, kalian kan bisa memberikan sebuah kesimpulan. Jadi kalau procedure tag adalah sebuah teks yang sekiranya kalian itu harus bisa untuk menyimpulkan sendiri. Jadi procedure tag adalah sebuah teks yang isinya adalah petunjuk atau cara bagaimana melakukan sesuatu dengan tata cara yang berurutan dan benar. Oke ya, bisa kita lanjutkan untuk yang selanjutnya ya, untuk materi selanjutnya. Oke ya, akan kita lanjutkan ya materi mengenai procedure text, yaitu sekarang kita akan lanjutkan mengenai example ya, contoh daripada example daripada procedure text ya. Jika kalian nanti dalam sebuah soal kalian menemui sebuah judul bacaan yang depannya ada kata how to use, how to operate, itu berarti adalah salah satu ciri atau salah satu bentuk daripada procedure tag. Jadi kalian akan sangat dengan mudah kan untuk mengetahui kalau jenis tag itu adalah procedure tag ya. Diingat-ingat di sana yang harus kamu garis bawahi adalah kata-kata how to use and how to operate ya. Itu menandakan adalah sebuah kalimat if the kind of tag is procedure tag. So you should be able to understand, you should be able to facility to know about kind of the tag ya. Jadi procedure tag itu seperti itu. Oke ya, anak-anakku, bisa kita lanjutkan ya. Oke, sekarang saya akan lanjutkan untuk mengenai materi mengenai generic structure of procedure tag ya, generic structure-nya. Jadi di sana nanti itu ada 3 generic structure ya, jadi ada 3 poin daripada generic structure. Yang pertama adalah title, aim, atau goal. Oke, what is the title, what is aim? Goal I think is same but with different name. Title, aim, or goal is tell the reader what will be explained. Jadi artinya adalah ini tuh menjelaskan kepada pembaca mengenai judul atau mengenai tema yang akan disampaikan dalam procedure tag itu seperti apa. Number 2, materials. Tell the reader what ingredient or material needed to do or make something. Itu artinya adalah menjelaskan kepada pembaca ya mengenai apa, bahan-bahan apa atau peralatan apa yang diperlukan untuk membuat sebuah kegiatan itu, yang membuat sebuah kegiatan itu, misalnya kegiatan untuk material to cook, omelette, eggs, onion, vegetable oil. Jadi ini adalah bahan-bahannya. Itu berarti yang kedua ya. Number 3 is step. Step itu adalah langkah-langkah, yaitu explain the chronological step on how to do or make something. Jadi ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang secara urut ya. Ingat-ingat, langkahnya itu harus urut, harus sequence, tidak boleh tidak berurutan. Kalau tidak berurutan nanti
prosedur tag-nya yang kalian buat atau yang kalian lihat itu pasti nggak enak dan pasti akan nggak bagus ya. Contohnya adalah first wash the tomatoes onion, second cut the onion, become slice ya. Jadi itu adalah salah satu penjelasan dari saya mengenai general structure of procedure tag ya. Jangan lupa diingat-ingat tentang itu ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan mengenai the purpose of procedure tag. Okay, there are two purposes of procedure tag. The first, to explain or tell the reader how to make, operate, or do something through a sequence of action and step. Artinya apa? Artinya adalah menjelaskan kepada pembaca ya, bagaimana cara untuk melakukan, cara membuat, cara mengoperasikan sesuatu dengan rangkaian sebuah tindakan yang berurutan. Yang kedua adalah to explain step or instruction to make, operate, or do something. Jadi yang kedua itu hampir sama seperti nomor satu, yaitu untuk menjelaskan langkah-langkah atau tindakan untuk membuat atau mengoperasikan atau melakukan suatu hal. Jadi ya diingat-ingat, tujuan dari prosedur tag itu adalah sebuah kata, yaitu adalah kata how to make, operate, or do something. Itu harus kalian ingat-ingat ya. Diingat-ingat ya. Oke, next material is about a language feature of procedure tag. Oke ya, di sini ya saya akan menjelaskan bagaimana bentuk daripada language feature atau tata bahasa dari procedure tag ya. Yang pertama adalah use adverbial of sequence or using temporal conjunction ya. For example, first, second, third, and the last. Jadi yang pertama di sana nanti itu akan ada kata keterangan sequence atau kata keterangan berurutan ya, yang biasanya digunakan contohnya misalnya first pertama, second kedua, third ya, dan ketiga dan selanjutnya. Number two, use command or imperative sentence. Apa artinya? Yaitu menggunakan kata perintah ya, misalnya put the noodle on the, letakkan mie di. Nah, jadi dalam prosedur tag itu menggunakan kalimat perintah ya. Number three, using adverb to express detail the time, place, manner, accurate, for example, for 5 minutes ya. Yang ketiga itu menggunakan kata keterangan waktu ya, yang biasanya digunakan untuk membuat waktu itu lebih detail, tempat lebih detail, atau cara itu lebih detail, misalnya itu 5 minutes sama 5 menit ya. Yang keempat adalah using action verb ya, menggunakan kalimat kata kerja ya, menggunakan kata kerja ya, kata kerja yang melakukan, misalnya make, membuat, take, mengambil, boil, memasak, cook, memasak, boil itu mendidihkan ya. And the last is using simple present tense. Masih ingat kan kalau simple present tense adalah tenses yang paling dasar kan, tenses yang menggunakan subjek ditambah dengan verb 1 plus objek kan. Itu adalah sebuah tenses yang menggunakan untuk kebenaran umum, digunakan untuk kebiasaan sehari-hari, digunakan untuk sebuah kegemaran. Itu adalah salah satu penggunaan daripada simple present tense. Oke, itu adalah language feature of procedure tag. Oke anak-anakku, di sini ya saya akan jelaskan mengenai contoh daripada sebuah prosedur tag ya, atau example-nya. Oke ya, saya akan bacakan. Kalian bisa ngeliat kan di slide-nya, yaitu how to make a cup of coffee. Yang itu kan adalah title. Ini ada material and ingredient, termasuk dalam material kan. 2 spoon of sugar, 1 spoon of coffee powder, hot water, a cup, a spoon. And procedure itu masuk dalam step kan. Yang tadi saya bilang adalah structure-nya kan ada 3. Yang pertama adalah title, material, and step. Oke, prosedur. Prepare 2 spoon of sugar, a cup, hot water, 1 spoon of coffee powder, a spoon. Number 2, put 1 spoon of coffee powder into the cup. Pour some hot water into the cup. Add 2 spoon of sugar into the cup to coffee. 5, stir it well and the hot coffee is ready to drink. Oke ya, jadi contoh nantinya kalau kamu dalam ketemu dalam soal adalah seperti ini ya. Jadi diingat-ingat, saya itu yang bilang kan kalau ada how to make or how to make atau how to operate ya, diingat-ingat itu adalah sebuah ciri-cirinya ya. Jadi itu sangat penting ya. Oke, my student ya, di sana I give you a text about how to charge and upload baterai. Ini adalah salah satu jenis tag, yaitu teks prosedur. Please read the tag carefully
if you didn't understand the meaning in English, please translate into Indonesia ya. You can use your dictionary or you can use your mobile phone ya. Jika kalian tidak paham artinya, kalian bisa mentranslatekan menggunakan kamus atau menggunakan HP untuk dijadikan dalam bentuk bahasa Indonesia. Okay, the most important, you understand the content of the text ya. Kamu mengerti isi daripada teks prosedur ini ya. Setelah kalian nanti itu mengartikannya atau setelah kalian sudah paham artinya, kalian nanti di slide terakhirnya akan saya berikan tugas. Tugasnya sangat simpel kok ya, paham ya. Jadi ini adalah tugas kalian, kamu harus mengartikannya. You understand, you know about the meaning of the procedure text ya. Oke, murid-muridku semuanya. Okay, my student, in here I give you your task, my task, and there are just 3 questions for all of you. The first is what kind of the text box. Number 2, mention the detailed structure of the text box. And number 3, how many steps in how to charge mobile phone baterai. Mention it ya. Jadi di sana cuma ada 3 aja soal, dan semua soal itu berdasarkan slide yang tadi saya jelaskan di awal tadi ya. Jangan lupa untuk yang saya tidak bilang, translate into Indonesia if you don't understand about English ya. Buat jawabannya itu sesimpel mungkin kamu paham ya artinya. Oke, itu aja materi dari saya buat materi hari ini, buat pada kesempatan kali ini. Thank you so much for your attention. Don't forget to praying, don't forget to rajin belajarnya. Jangan lupa untuk selalu semangat dalam hidupmu, dan jangan lupa untuk jaga kesehatannya ya. Thank you so much for your attention. My last word, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.